warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan anak-anak sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Pada masa pandemi COVID-19 ini terpaksa kita belajar jarak jauh ya, kita berjauhan. Tapi tidak mengurangi semangat kita ya, tidak mengubur semangat kita untuk menuntut ilmu, bahwa ilmu itu memang sangat penting. Nah, itu anak-anak diharapkan tetap jaga kebersihan, rajin berolahraga ya, makan makanan yang sehat, jangan lupa cuci tangan. Kalau keluar rumah tidak penting, tidak usah. Kalau keluar pun harus pakai masker. Nah, anak-anak, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, bahwa kemarin kita sudah belajar tentang siklus air. Ya, anak-anak udah tahu apa itu evaporasi. Ya, evaporasi adalah penguapan air menuju ke atmosfer. Nah, setelah evaporasi ada yang namanya kondensasi dan ada yang namanya presipitasi dan seterusnya sampai terjadi siklus air. Nah, anak-anak sudah ingat apa itu siklus air ya. Sehingga air di muka bumi ini tidak akan pernah habis walaupun kita gunakan, karena adanya siklus air ya. Siklus air ini terus berulang-ulang terjadi sehingga air tidak akan pernah habis. Walaupun demikian, diharapkan anak-anak dalam memanfaatkan air, anak-anak dalam menggunakan air digunakan secara bijak, jangan boros ya. Nah, kita tahu bahwa air sangat penting bagi kehidupan. Sesuai dengan materi pelajaran kita hari ini adalah dampak dari siklus air bagi kehidupan. Nah, anak-anak tahu, mulai dari bangun tidur tadi sampai sekarang ya, apa yang anak-anak lakukan berkaitan dengan air? Ada yang bisa nyebutkan? Iya, minum, mandi ya, utama supaya badan kita tetap bersih ya, cuci tangan menggunakan air untuk menghilangkan COVID ya, kemudian minum untuk kita mencuci. Nah, kemudian bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan memerlukan air? Iya, tumbuhan juga memerlukan air untuk kehidupan. Bagaimana seandainya kita bayangkan ya, di dunia ini tidak ada air, adapun tinggal sedikit atau habis, maka rentetan yang pertama adalah tumbuhan akan mati. Kalau tumbuhan akan mati, proses fotosintesis terganggu. Proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas itu akan terganggu juga. Sehingga kehidupan manusia pun akan terganggu. Kehidupan manusia terganggu, kehidupan yang lain akan terganggu. Nah, untuk materi ini diharapkan setelah belajar materi ini anak-anak mampu menyebutkan bagaimana dampak dari siklus air, dampak air bagi kehidupan, bagi tumbuhan, bagi hewan, bagi manusia. Nah, sebelum menyimak video yang akan Bapak tayangkan, anak-anak bisa membuka buku siswanya halaman 13. Bapak ulang. Halaman 38 ya, buku tema 8 pembelajaran 5. Jadi dibuka dulu buku siswanya halaman 38 ya, buku siswa buku tema 8 pembelajaran 5. Nah, di situ disebutkan bahwa fungsi-fungsi air. Nah, diharapkan nanti setelah mendengarkan atau melihat video yang Bapak tayangkan, anak-anak bisa memahami yang berkaitan dengan buku tersebut, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, yaitu diantaranya dari mana asal air, apa kegunaan air, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi persediaan air. Nah, untuk itu, supaya lebih jelasnya, kita lihat tayangan video ini untuk memperjelas pemahaman tentang air dan dampaknya bagi kehidupan. Air adalah salah satu bagian terpenting bagi kehidupan di bumi. Tanpa air,
tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Air banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Dari mana datangnya air? Mengapa air tak kunjung habis walaupun kita gunakan setiap hari? Air selalu ada di bumi karena air mengalami siklus atau daur. Siklus air adalah perubahan yang terjadi secara berulang dalam suatu pola tertentu. Proses siklus air terjadi pertama, penguapan atau evaporasi. Lalu, pengembunan atau kondensasi. Dan jatuhlah butir-butir air ke bumi atau presipitasi. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah dan akan keluar sebagai mata air, dan sebagian lagi akan mengalir di permukaan tanah. Air di permukaan tanah akan mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, misalnya sungai, dan terus mengalir sampai ke laut. Air di sungai dan laut kembali mendapat panas dari sinar matahari dan mengalami penguapan. Proses ini terus berlanjut sampai terjadi hujan kembali. Dampak siklus air bagi kelangsungan makhluk hidup dan peristiwa di bumi adalah sebagai berikut. Untuk keberlangsungan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagi manusia, air sangat bermanfaat bagi tubuh, yaitu untuk melancarkan sistem pencernaan, menyehatkan jantung, untuk membuat tubuh lebih bugar, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, air juga digunakan untuk mandi, mencuci, dan masih banyak lagi. Hewan juga membutuhkan air untuk kehidupannya. Jika hewan kekurangan air, mungkin siklus rantai makanan di bumi tidak akan berjalan dengan baik. Tumbuhan juga pasti akan membutuhkan air untuk tumbuh dan sebagai suplemen tumbuhan tersebut. Coba kamu bayangkan, tumbuhan tersebut kekurangan air. Mungkin manusia akan kekurangan oksigen karena tumbuhan adalah penghasil oksigen terbesar untuk manusia dan hewan. Siklus air juga mempengaruhi kelembapan, suhu, curah hujan, dan iklim di bumi. Uap air hasil evaporasi yang ada di atmosfer akan mempengaruhi kelembapan dan suhu. Uap air akan mengurangi suhu di bumi sehingga tidak terlalu panas. Banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Itulah dampak dari siklus air. Nah, menarik bukan anak-anak? Setelah melihat tayangan video tadi, ternyata air sangat besar manfaatnya bagi proses kehidupan, baik itu bagi tumbuhan, bagi hewan, maupun bagi manusia. Tadi sudah disebutkan bahwa air sangat diperlukan oleh manusia, juga oleh tumbuhan, juga oleh hewan. Nah, seandainya salah satu hewan atau tumbuhan itu terganggu gara-gara proses airnya tidak mencukupi, maka jaring-jaring kehidupan atau jaring-jaring makanan yang lain pun akan terganggu. Nah, anak-anak, setelah melihat tayangan video tadi, tugas yang ada di buku siswa itu dikerjakan. Kemudian jangan lupa jawabannya di-share kembali ke Bapak, baik melalui daring, melalui jejaring sosial,
FB, WA, dan lain sebagainya, maupun secara luring, yaitu anak-anak bisa mengantarkan jawabannya ke rumah bagi yang tidak mempunyai Android. Nah, kemudian bagi anak-anak Bapak yang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan setelah melihat tayangan video ini. Sebelum mengerjakan soal-soalnya, silahkan ditanyakan. Kemudian jawabannya pun akan insya Allah akan Bapak jawab langsung. Nah, untuk mengakhiri proses pembelajaran kita, Bapak ingatkan sekali lagi anak-anak untuk tetap belajar di rumah dengan semangat yang membara, semangat menuntut ilmu. Walaupun kita tidak berjumpa di sekolah, masih tetap berjumpa di dunia maya. Nah, untuk itu anak-anak tetap semangat, tetap berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran jarak jauh kita pun akan ditentukan dengan pembelajaran secara langsung dengan pembelajaran di sekolah. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada materi ini dapat dipahami, dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa anak-anak tetap belajar, tetap berdoa, tetap belajar menjaga diri, membersihkan diri, tetap berolahraga, dan tetap semangat. Itu yang penting. Dan sesuai dengan slogan kita, belajar jarak jauh, tetap ampuh, ampuh, ampuh. Yes. Nah, Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.